Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di GSC Bersuara. Bareng aku lagi, Jessica Eka Putri, yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, di episode siklus wacana kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting nih kita bahas di era perubahan iklim saat ini, yaitu Blue Carbon Indonesia, mangrove sebagai investasi untuk generasi mendatang. Dan pastinya aku nggak sendirian, ada narasumber kita yang sangat luar biasa dan siap berbagi wawasan dan insight baru nih kepada kita tentang Blue Carbon. Di sebelah saya sudah ada Kak Faiz Al-Baihaqi. Halo Kak Faiz, apa kabarnya nih Kak hari ini? Halo Kak Jessica, alhamdulillah kabar saya baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengetahuan pada podcast kali ini. Semoga pembahasan kita ke depannya bisa memberikan wawasan baru dan juga dapat membuka perspektif baru lah bagi teman-teman semuanya. Bahwasanya mangrove itu bukan sekedar hutan yang ada di pesisir, tapi mangrove itu memiliki nilai yang sangat besar bagi generasi yang akan datang. Wah, sangat bersemangat sekali ya Kak untuk memberikan wawasan baru ya Kak. Oke, sebelumnya tuh Kak, mungkin banyak dari Geovers yang belum tahu. Saya pribadi juga sebenarnya kurang familiar dengan kata-kata blue carbon. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih apa itu blue carbon, Kak? Oke, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah green carbon yang berasal dari hutan daratan. Maka blue carbon merupakan karbon yang selama ini diserap dan juga disimpan oleh ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan juga rawa pasang surut. Nah, menariknya di sini, ekosistem mangrove ini mampu menyerap karbon dengan jumlah yang sangat-sangat tinggi, bahkan bisa dibilang berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan hutan tropis yang ada di daratan. Nah, karbon-karbon ini tersimpan bukan hanya pada pohonnya saja, tetapi tersimpan pada tanah dan juga sedimen. Karbon ini tersimpan selama ratusan hingga ribuan tahun lamanya. Berarti luar biasa sekali ya Kak manfaatnya blue carbon, nggak bisa diremehin teman-teman. Nah, terus tadi di tema kita ada kata-kata Indonesia tuh Kak. Blue carbon itu sangat penting untuk Indonesia juga. Itu apa ya Kak maksudnya? Kenapa kok Indonesia itu penting? Oke, mungkin teman-teman sudah tahu bahwasanya Indonesia itu merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia dan mempunyai kawasan mangrove yang dibilang cukup luas. Nah, kalau kita lihat dari datanya, sebanyak 20% kawasan mangrove yang ada di dunia itu berada di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia itu mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim secara global. Artinya ketika kita menjaga mangrove saat ini di Indonesia, dampak yang dihasilkan itu bukan dirasakan oleh warga Indonesia saja, tetapi kita juga berkontribusi untuk mengurangi perubahan iklim secara global di bumi kita ini. Luar biasa sekali ya Kak, ternyata negara kita yang nggak kita sangka ya Kak, ternyata menyimpan cadangan blue carbon yang sangat-sangat penting bagi kehidupan. Bukan hanya untuk masyarakat kita sendiri, ternyata dampaknya bisa dirasakan juga oleh masyarakat luar. Berarti emang emas banget ya Kak, kalau kita bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Nah, ngomong-ngomong soal topik ini, menurut aku ini terlalu tinggi ya Kak. Kalau cuman seorang anak muda seperti saya, apa sih yang bisa saya lakukan Kak untuk berkontribusi terhadap pemanfaatan blue carbon ini? Oke, jadi untuk peran generasi muda ini juga sangat penting dalam konservasi mangrove khususnya. Jadi kita tahu bahwasanya generasi muda ini belum bisa membuat suatu kebijakan yang berskala nasional. Maka dari itu kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Seperti yang pertama, kita bisa mengikuti aksi penanaman mangrove yang sudah dilakukan oleh GSC dalam beberapa waktu lalu. Lalu yang kedua, kita tidak membuang sampah di sungai, karena kan kalau kita membuang sampah di sungai, sampah-sampah tersebut akan terbawa ke laut. Nah, setelah sampai di laut, sampah-sampah tersebut akan kembali lagi ke daratan oleh arus, sehingga daerah yang pertama kali terdampak oleh sampah tersebut adalah area pesisir atau kawasan mangrove. Nah, yang ketiga, teman-teman itu bisa menyebarkan edukasi atau membagikan hal-hal yang positif, ya, hal-hal positif melalui media sosial. Dan yang terakhir, mungkin teman-teman bisa melakukan inovasi atau penelitian terhadap wilayah pesisir, terutama area konservasi mangrove. Berarti nggak harus langsung langkah yang besar ya Kak. Kita sebagai peran anak muda, kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Bahkan langkah-langkah kecil sekalipun itu sangat berdampak besar ke depannya. Mungkin teman-teman bisa
turut serta ya Kak melalui media sosial untuk menyebarkan edukasi mengenai pentingnya mangrove. Dan tadi juga ada disebutkan proker dari GSC, salah satunya adalah menanam mangrove. Tuh teman-teman, buat yang mau gabung dan mau berkontribusi terhadap langkah besar ini, mungkin teman-teman bisa nih ikut serta ke dalam proker penanaman mangrove, karena memang sepertinya ini open volunteer juga ya Kak waktu itu. Jadi siapa aja boleh ikut. Nah, kemudian aku mau tahu juga nih Kak, pastinya selain dari solusi tadi, itu ada tantangan yang harus dihadapi dalam pelestarian mangrove ini. Mungkin apa sih menurut Kakak tantangan yang sangat-sangat besar saat ini? Oke, untuk tantangan yang dihadapi saat ini itu dari kesadaran masyarakatnya sendiri. Mungkin banyak orang-orang yang mengira bahwasanya mangrove itu hanya lahan kosong yang suatu saat nanti bisa dialihfungsikan lahan menjadi pemukiman. Nah, sebenarnya itu nggak boleh ya, karena kan kalau wilayah konservasi mangrove itu harus dijaga dan tidak boleh dirusak. Maka dari itu kita perlu memberikan edukasi terhadap masyarakat tersebut. Nah, selain kita memberikan edukasi, kita juga perlu melakukan kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan juga komunitas-komunitas lain agar kegiatan konservasi mangrove ini bisa berjalan berkelanjutan, tidak berhenti di sini saja. Memang ya Kak, kalau udah lihat lahan kosong, kebanyakan orang itu serakah banget, jadi kayak udahlah ini dialihfungsiin aja jadi yang lebih berguna. Padahal mangrove itu sendiri juga sangat bermanfaat ya Kak. Iya, betul sekali. Kalau menurut Kak Faiz sendiri, harapan dari Kakak itu apa untuk kedepannya agar blue carbon ini bisa termanfaatkan dengan baik dan mangrove itu bisa dilestarikan lagi? Oke, kalau dari aku harapannya semoga itu teman-teman setelah mendengar podcast ini itu bisa lebih care atau lebih peduli lah terhadap lingkungan, bahwasanya mangrove itu juga mempunyai manfaat yang banyak sekali, seperti menjaga pantai dari abrasi, lalu sebagai tempat tinggal bagi hewan-hewan yang ada di pesisir, dan juga dapat mendorong perekonomian bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Baik, berarti memang perlu sekali ya Kak, penting sekali untuk care kepada mangrove, karena mangrove itu ternyata bukan hanya menjaga wilayah pesisir, tetapi juga sebagai penyimpan karbon paling bermanfaat bagi makhluk hidup ya. Menyimpan blue carbon terbesar, apalagi negara kita menyimpannya 20% loh Kak, sampean di seluruh dunia. Itu cukup besar teman-teman semua. Oke, sudah ngobrol ngalor ngidul panjang lebar tentang mangrove. Kita juga berharap semoga teman-teman semuanya lebih peduli lagi ya tentang mangrove, tentang blue carbon, karena memang itu kalau sampai kita lengah ya Kak ya, bisa berdampak besar banget untuk perubahan iklim teman-teman. Pastinya kan nggak mau ya. Sebelum kita akhiri sesi podcast kali ini, mungkin ada nih dua kata-kata dari Kak Faiz untuk teman-teman semuanya. Oke, saya di sini mau ngucapin terima kasih atas pengalaman berharga ini, dan semoga teman-teman setelah mendengar podcast ini lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi mari kita mulai menjaga ekosistem mangrove mulai dari sekarang, karena ketika kita menjaga ekosistem mangrove hari ini, maka kita berpotensi untuk menimbulkan langkah besar. Ya, menimbulkan langkah besar pada generasi yang akan datang. Gitu. Terima kasih banyak ya Kak Faiz atas insight baru yang sudah dibagikan kepada kita hari ini melalui langkah-langkah kecil yang nantinya akan berdampak besar untuk kita semua. Dan aku juga berharap buat teman-teman bisa lebih peduli lagi dengan ekosistem mangrove agar kita bisa bersama-sama menghadapi perubahan iklim yang saat ini memang sangat mengkhawatirkan. Aku ucapin terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Faiz yang udah meluangkan waktunya jauh-jauh datang ke podcast ini. Oke guys, mungkin sampai di sini sesi siklus wacana episode kali ini. Stay tune di episode berikutnya. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya Jessica Eka Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.